Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 48 Timbangan emas. Belati naga cahaya menembus bahunya. Xie menahan diri dalam serangan ini karena dia berpikir bahwa seluruh lengan Tang Wulin akan terputus jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tak satu pun dari mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap yang lain, jadi memberinya pelajaran kecil sudah cukup. Namun, yang mengejutkannya adalah daging bahu Tang Wulin sangat keras, bahkan belati naga cahaya miliknya hanya mampu memotong sekitar 1 inci. Bahkan jika dia menahan kekuatannya, hasil ini terlalu mengejutkan. Darah merah cerah muncul, disertai rasa sakit. Hal ini menyebabkan Tang Wulin kehilangan kendali atas rumput blue silver yang ditarik, meninggalkan rumput itu lemas di tanah. Saat belati naga cahaya ditekan, Tang Wulin terpaksa berlutut. Setelah sedikit tersandung, dia bisa berdiri kembali. Dia ingin memukul Xie, tetapi Xie tiba-tiba berputar dan sudah berada di belakangnya. Belati naga cahaya di bahunya terpelintir, menyebabkan ledakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Secara khusus, tempat belati naga cahaya telah menikamnya memiliki energi yang menekan kekuatan jiwanya. Akui kekalahan. Suara Xie bangga setelah membalas kekalahannya melawan tinju Tang Wulin hari sebelumnya. Tang Wulin mengatupkan giginya. Hati keras kepalanya tidak mungkin membiarkan dia menyerah pada saat ini. Tepat pada saat itu, rasa sakit di pundaknya seolah-olah membakar seluruh tubuhnya. Gelombang panas yang membakar menyerbu, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Dia ingin berbicara, tetapi ternyata dia tidak dapat berbicara sama sekali. Aku bertanya padamu, apakah kamu mengaku kalah? Xie menekan belati di tangannya saat dia dengan keras mengatakan ini. Tidak, Tang Wulin menggeram dengan sedikit pemberontakan. Xie tertegun sejenak, dia bertanya-tanya mengapa suara Tang Wulin begitu parau, bahkan ketika lukanya begitu dangkal. Tanpa sadar, bahkan dia ingin mencabut belati naga cahaya. Namun pada saat itu, situasi yang tidak terduga terjadi. Belati naga cahaya yang ditusuk ke bahunya mengeluarkan raungan naga yang menusuk telinga yang memenuhi seluruh tubuh Xie dengan jantung berdebar. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang mengerikan. Darah tiba-tiba berhenti mengalir dari lokasi di mana belati naga cahaya tertanam dan cahaya keemasan mulai keluar dari lukanya. Bermandikan cahaya keemasan itu, belati naga cahaya meluncur keluar dari lukanya. Menghadapi situasi yang tidak diketahui ini, pikiran pertama Xie adalah mundur. Namun, dia terkejut menemukan bahwa belati naga cahaya praktis menempel pada Tang Wulin, dan dia tidak bisa mengambil belati naga cahaya sama sekali. Tang Wulin mengeluarkan raungan yang mengejutkan saat cahaya keemasan keluar dari lukanya, mencabut belati naga cahaya. Saat Xie menyaksikan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu ke arahnya, lalu dia merasa seolah-olah sedang terbang, seolah-olah dia telah ditabrak oleh kereta jiwa berkecepatan tinggi. Dia segera pingsan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Bang! Xie menabrak pohon besar di kejauhan dan perlahan meluncur ke bawah batangnya. Tang Wulin setengah berlutut di tanah. Matanya semerah sebelumnya, sementara seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tepat pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah logam yang dikalsinasi dalam tungku. Panas yang menyengat di dalam tubuhnya membuatnya gemetar tanpa henti. Namun, dia masih sadar sepenuhnya. Ketika dia memukul Xie beberapa saat yang lalu, dia telah menahan kekuatannya pada saat-saat terakhir, jika tidak, dia takut Xie akan mati. Dia menunduk dan terkejut melihat tangan kanannya tertutup sisik. Ini adalah sisik emas yang berbentuk seperti belah ketupat. Setiap skala menonjol keluar sedikit, memberikan tampilan yang tajam. Kukunya memiliki sisik tajam yang menyempit ke satu titik, mirip dengan cakar tajam. Ular rumput kecil, gold light, yang telah memutar lengannya juga melepaskan cahaya keemasan samar. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya telah memanjang secara keseluruhan sementara kedua matanya yang kecil telah berubah menjadi merah, mirip dengan sepasang batu rubi yang berkelap-kelip. Apakah itu alasannya? Bukankah itu jiwa roh sampah? Apa penyebab semua ini? Tang Wulin dengan cepat melepas kemejanya dan tercengang ketika dia melihat bahwa perubahan itu tidak hanya di sekitar telapak tangannya. Sebaliknya, timbangan menutupi seluruh lengan kanannya. Mulai dari tempat belati naga cahaya menikamnya, sisik emas menyebar sampai ke telapak tangannya. Lengannya memiliki perasaan kekuatan yang tak terlukiskan di dalamnya.
Tanpa sadar, dia tiba-tiba meninju dengan lengan kanannya. Ledakan. Ketika dia meninju udara dengan tangan kanannya, bola cahaya keemasan meluncur ke depan dan memberikan bentuk kepala naga yang tidak jelas saat bergerak 1 meter di depannya. Aura yang kuat dari pukulannya yang habis-habisan menegaskan kecurigaannya tentang efek yang akan ditimbulkannya pada tubuh manusia. Goldlight, apakah kekuatan ini karenamu? Tanggulin bertanya pada si ular rumput kecil yang melingkari pergelangan tangannya, terkejut. Namun, tepat pada saat itu, tubuh ular rumput kecil yang membengkak mulai menyusut secara bertahap ke ukuran aslinya, sementara sisi kemas di lengannya juga mulai menghilang dengan cepat. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali normal. Satu-satunya yang tersisa adalah perasaan kelelahan. Penglihatan Tanggulin memudar menjadi kegelapan, lalu dia kehilangan kesadaran. Dia belum mengenakan pakaiannya, jadi ketika urat emas muncul di tubuhnya sekali lagi, itu terlihat oleh siapapun untuk melihatnya. Secara khusus, garis-garis yang bersinar pada tulang belakangnya sangat cerah. Xie bangun dengan tersentak. Dia masih linglung, tetapi melihat perubahan samar dalam pemandangan. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat pemandangan yang familiar. Saat dia melihat ke atas, dia melihat gerbang Akademi Issea. Langit sudah menjadi gelap, jadi kata-kata Akademi Issea yang menyala sangat jelas. Wulu-wulu, Xie ingin berbicara, tetapi dia menemukan bahwa semua suara yang dia buat benar-benar tidak bisa dimengerti. Alis Tanggulin berkerut dan bertanya pada Xie, siapa yang dia bawa di punggungnya, apa katamu? Wu apa? Kata-kata Xie masih tidak jelas seperti sebelumnya. Ketika dia secara bertahap menjadi lebih berpikiran jernih, Xie menemukan bahwa dia digendong di punggung Tanggulin. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, menemukan itu bengkak seperti roti. Seluruh wajahnya sudah mati rasa. Seperti gelombang pasang, dia perlahan mengingat kejadian sebelumnya. Pikiran Xie bergema dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia dan Tanggulin meninggalkan Issea Academy. Kami akan pergi ke Issea Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, aku akan mencari seseorang untuk merawat lukamu. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan 24.000 koin hanya untuk pemukulan. Soul Land 3 Chapter 49. Chapter 49 tidak dapat menemukan timbangan emas. Xie penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Jika ini pertama kalinya dia kalah, maka dia akan berpikir bahwa dia kalah karena kecerobohannya. Namun, ini adalah kedua kalinya dia kalah. Selain itu, dia telah kalah sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Dia menyentuh bahu Tanggulin, merasakan area di mana dia telah menikamnya, namun, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia punya rahasia. Orang ini pasti punya rahasia. Apa cahaya emas itu? Xie menenangkan dirinya dan bertanya dengan jelas. Goldlight. Goldlight adalah jiwaku. Tangan Tanggulin bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian ular rumput kuning, Goldlight, muncul di telapak tangannya. Saya sedang berbicara tentang cahaya keemasan yang berasal dari tubuh Anda. Xie dengan marah berkata. Orang ini tidak hanya menghinanya, dia juga menghina kecerdasannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Tanggulin memaksakan tawa pahit. Bahkan jika aku ingin memberitahumu, aku tidak tahu apa itu. Apakah kamu mengerti? Xie mendengus dingin, mengungkapkan sikapnya terhadap Tanggulin. Yun Xiao dan Zhou Zhangqi tercengang saat melihat Tanggulin menggendong Xie dan membaringkannya di tempat tidur. Zhou Zhangqi langsung bertanya, Anda ingin memukulinya, tetapi Anda malah terbawa arus. Pipi bengkak Xie sudah membuat hasil duel sangat jelas. Ketika dia memperkenalkan dirinya pagi ini, bukankah dia mengatakan bahwa kekuatan jiwanya ada di peringkat 18? Dia sudah menghabiskan uangnya. Tanggulin menjawab tanpa berpikir. Setelah itu, dia dengan bersemangat berbalik ke arah Yun Xiao dan bertanya, waktu makan malam belum berakhir, kan? Yun Xiao melihatnya sejenak, belum, tapi itu akan segera ditutup. Pada saat berikutnya, dia melihat Tanggulin berlari seperti angin, menghilang dalam sekejap dan tidak meninggalkan jejak. Hei, kamu kalah lagi. Zhou Zhangqi bertanya pada Xie. Xie dengan tajam memelototinya. Saya hanya ceroboh, itu saja. Saya pasti akan menang lain kali. Dia mengatakan ini saat dia berjuang untuk duduk di tempat tidurnya. Dengan wajah seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak mendapatkan perawatan? Saya tidak ingin memiliki bekas luka, saya tidak ingin memiliki bekas luka, saya tidak ingin memiliki bekas luka. Dia mengulangi kalimat ini 3 kali untuk dirinya sendiri.
Ketika Tang Wulin tiba di jendela ketiga dan memesan semangkuk mie ke-16, seorang pekerja ruang makan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Siswa kecil, mungkinkah Anda tidak ingin orang lain melihat Anda makan terlalu banyak, jadi Anda datang sangat larut malam ini? Kami baru saja akan menyelesaikan pekerjaan." Tang Wulin dengan malu-malu menundukkan kepalanya. "Maaf Paman Masak, saya datang terlambat hari ini. Saya tidak akan terlambat di masa depan. Aku akan makan semangkuk mie terakhir ini dan aku akan selesai." Si juru masak tertawa. "Tidak apa-apa jika kamu makan sebanyak yang kamu mau. Jendela ketiga akademi gratis dan tidak terbatas. Ini hanya pertanyaan tentang seberapa banyak Anda bisa makan." Tang Wulin menggosok perutnya. Dia belum makan siang, jadi dia sangat lapar malam ini. "Aku masih bisa makan lebih banyak." Si juru masak berkata, "Untunglah kamu datang terlambat. Jendela kedua masih memiliki sisa makanan. Tidak ada yang akan membelinya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Jika tidak, makanan akan terbuang percuma." Setengah panci daging rebus ditambahkan ke panci mie, lalu diberikan kepada Tang Wulin. Tang Wulin tidak sabar untuk memakannya. Dia dengan cepat berterima kasih kepada juru masak dan mulai makan dengan rakus. Daging yang tidak diketahui dalam rebusan dari jendela kedua sangat kenyal, dengan rasa yang biasa, tetapi perutnya terasa nyaman dan hangat setelah dia selesai makan. Dia telah menggunakan banyak tenaga hari ini, tetapi dengan makan ini, sebagian kekuatannya telah pulih. Jadi jendela kedua sebenarnya sangat bagus. Saya ingin tahu bagaimana jendela pertama. Tang Wulin menelan ludahnya saat dia melirik ke jendela pertama. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya dan menggelengkan kepalanya. Makanan jendela pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia makan. Setelah dia memperoleh pekerjaan dari Asosiasi Pandai Besi di masa depan, dia akan melihat apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Hanya saja, dia harus menabung untuk membeli jiwa roh lain di masa depan juga. 1 juta koin federal bisa membeli jiwa roh 100 tahun kuning. Itu adalah tujuannya. Setelah mendapatkan 10.000 koin di Asosiasi Pandai Besi, Tang Wulin telah mengarahkan pandangannya pada jiwa roh 100 tahun. Xie tidak ada di sana ketika dia kembali ke kamar asramanya, tetapi Tang Wulin tidak terlalu peduli padanya. Meskipun pria itu sombong dan tidak terkendali, dia tidak terlalu berlebihan. Serangan terakhir Xie padanya hari itu dilakukan dengan gagang belati, jelas menunjukkan pengekangannya. Meskipun Yun Xiao sudah bermeditasi, Zhou Zhangqi belum mulai. Ketika dia melihat Tang Wulin kembali, dia segera mengangkat kepalanya dari tempat tidurnya dan bertanya, "Tang Wulin, apakah Xie benar-benar seorang master jiwa peringkat 18? Bagaimana Anda mengalahkannya?" Zhou Zhangqi semakin penasaran tentang Tang Wulin, yang bahkan lebih kuat darinya. Tang Wulin memiliki ekspresi tidak berdaya. "Sebenarnya, aku juga tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa sisik emas muncul di lengannya? Setelah pingsan dan bangun, tubuhnya sudah kembali normal dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa membuat sisik itu muncul kembali. Dia hanya samar-samar ingat bahwa ada gelombang panas di dalam tubuhnya sebelum sisik muncul di lengannya, mengisinya dengan kekuatan mengamuk. Kesadarannya agak kabur pada saat itu, dan dia belum bisa menahan perasaan di tubuhnya. Mood tirani bahkan melanda dirinya saat itu. Jika tekadnya tidak begitu kuat, dia takut dia akan membahayakan orang lain. Tapi pada akhirnya, apakah sisik emas itu? Mungkinkah mereka benar-benar karena varian jiwa bela dirinya? Atau mungkinkah rumput ular kecilnya, Goldlight, sebenarnya bukan jiwa roh sampah, tapi sebenarnya keberadaan yang mustahil? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa melihat Goldlight begitu gagah berani. Dasar masalahnya adalah ini, apa yang menyebabkan munculnya sisik-sisik emas itu? Apakah mereka hanya akan muncul ketika dia disakiti? Tang Wulin mengambil jarum jahit dari barang-barang pribadinya dan menusuk dirinya sendiri. Betapa menyakitkan. Setetes darah mengalir keluar, disertai perasaan menyengat yang intens. Tapi tetap tidak ada. Sisik emas tidak muncul. Dia agak takut sakit, jadi mungkinkah cacingan ini terlalu kecil? Dia mencobanya lagi, tapi tetap tidak ada. Itu masih tidak berhasil. Kalau begitu aku akan mencoba bermeditasi. Sepenuhnya fokus pada meditasi, Tang Wulin mulai mengedarkan kekuatan jiwanya saat mencari panas yang aneh. Dia hanya mempelajari teknik meditasi yang paling dasar, jadi jalur kekuatan jiwanya sangat sederhana. Segera setelah itu, dia selesai mengedarkan kekuatan jiwanya, tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Semuanya sama seperti biasanya. Sama sekali tidak ada penyimpangan dalam kultivasinya.
Ini sungguh aneh. Tang Wulin memanggil Goldlight dan memeriksanya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia melihatnya, energi bergelombang yang datang dari orang ini tidak akan bisa memberinya kekuatan tirani seperti itu. Dini hari. Ketika Tang Wulin menyelesaikan meditasinya, dia melihat ke seberang ruangan dan melihat bahwa Xie juga sedang bermeditasi. Dia telah kembali pada waktu yang tidak diketahui dan bengkak di wajahnya telah berkurang drastis. Hanya kulitnya yang seburuk sebelumnya. Tang Wulin tidak tahu apakah itu karena Xie telah dipukul lagi, atau karena dia marah. Tidak ada yang akan senang setelah membayar untuk pemukulan. Soul Land 3 Chapter 50. Chapter 50 Kelas 1. Ayo bertempur lagi. Xie mengulangi untuk kesekian kalinya saat dia bergegas mengejar Tang Wulin. Tang Wulin mengabaikan panggilan Xie dan langsung menuju ruang makan. Saya tidak dalam kondisi terbaik kemarin. Jika Anda tidak bertengkar dengan saya, jangan berpikir bahwa saya tidak akan mengungkapkan rahasia Anda. Xie mengancam. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, Tang Wulin menjawab ancamannya dengan acuh tak acuh. Apa yang harus dia takuti, jika dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang sisik emas? Kamu. Jangan ganggu waktu makanku, Tang Wulin memberitahu Xie seolah-olah dia sedang mengusir lalat, dan dengan mudah memindahkannya ke samping saat dia menuju ke jendela ketiga. Hei, ayo lawan aku akan mentraktirmu makan dari jendela pertama. Sebuah ide terbentuk di benak Xie saat dia berteriak ke arah punggung Tang Wulin. Tang Wulin, yang awalnya menuju ke jendela ketiga, tiba-tiba kembali ke sisi Xie, seolah-olah punggungnya terikat pada tali dan ditarik ke belakang. Apakah kamu serius? Dia masih mengidam makanan dari jendela pertama. Setelah mencicipi makanan dari jendela kedua sehari sebelumnya, dia bisa merasakan perbedaan yang signifikan dari makanan bergizi bagi tubuhnya. Dia merasa jauh lebih nyaman ketika dia bangun pagi ini. Dia bisa merasakannya di seluruh tubuhnya, seolah-olah setiap inci ototnya telah direvitalisasi. Tentu saja, Xie menjawab kembali dengan bangga. Sampai aku merasa muak, sepasang mata besar Tang Wulin menjadi cerah. Sebanyak yang kau bisa makan. Bukankah mereka mengatakan bahwa Anda memiliki nafsu makan yang besar? Tunjukkan kemampuan Anda. Aku akan membiarkanmu makan sampai kamu tidak bisa makan lagi. Bibir Xie melengkung menjadi senyuman saat dia berbicara. Sepakat. Setengah jam kemudian, Xie sudah mulai menyesali janjinya. Apakah kamu manusia? Kamu sudah makan 30 telur penyu phoenix, dan kamu masih punya ruang untuk lebih. Makan dari jendela kedua berharga 300 koin federasi, dan makan dari jendela pertama bisa menghabiskan biaya hingga 1000 koin federasi. Tang Wulin tidak menyadari biaya ini, dan sudah menghabiskan setidaknya 15 kali makan, tetapi sepertinya dia belum kenyang. Kalau begitu, lupakan saja tentang ini. Saya akan berhenti makan. Tang Wulin merasa sedikit malu. Dia tidak tahu berapa harga satu hidangan makan, tetapi dengan jumlah yang dia konsumsi, itu pasti tidak murah. Melihat bahwa Tang Wulin bergerak menuju jendela ketiga, Xie bergegas maju untuk meraihnya dan menjawab dengan keras, makan. Makanlah. Kenapa kamu berhenti? Anda sudah menghina tubuh saya tidak akan membiarkan Anda menghina karakter saya juga. Aku akan menepati janjiku. Makan dari jendela pertama memberi Tang Wulin perasaan yang sangat berbeda. Dia belum pernah merasakan sesuatu yang enak seperti ini. Makanan dari jendela kedua, meskipun bergizi, terasa hambar. Namun, makanan dari jendela pertama ini benar-benar berbeda, meski mengesampingkan rasanya yang luar biasa. Saat Tang Wulin mengonsumsi makanan itu menghangatkan seluruh perutnya dan mengisinya dengan perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Kehangatan dari makanan mengalir ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya, panas memancar dari tubuh Tang Wulin. Rasanya seolah-olah ada gelombang energi yang dengan lembut bergetar di dalam dirinya. Tang Wulin akhirnya berhenti di makan ke-22, kenyang. Terima kasih. Xie memutar matanya, apakah kamu kenyang? Tang Wulin tersenyum, aku lupa namamu Xie 1. Aku berterima kasih padamu. Setelah memahami apa yang dimaksud Tang Wulin, Xie dengan tenang menjawab, ingat janjimu padaku. Meskipun dia kaya, Xie hanya memiliki uang saku yang begitu banyak, dan harga total porsi Tang Wulin membuatnya sedikit ngeri. Jumlah untuk perbaikan hari sebelumnya berjumlah sekitar 20.000 koin, di atas 20.000 koin hari ini, berjumlah sekitar 40.000 koin. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak yakin apakah dia akan membeli pukulan lain atau tidak. Saat ini, Wu Zhangkong mengenakan celana panjang berwarna abu-abu, hitam dan putih, serta kemeja putih. Gaya pakaiannya sederhana,
tetapi menonjolkan sosoknya yang tinggi dan langsing. Hanya dengan berdiri, tubuhnya mengeluarkan hembusan udara dingin, membungkam kelas secara efektif. Tang Wulin memasang ekspresi paling puas, benar-benar terlihat santai. Dengan perutnya yang penuh kebaikan dari jendela pertama, bagaimana mungkin dia tidak? Semburan kehangatan perlahan membangkitkan kekuatan jiwa di dalam dirinya. Memang benar, bahwa makanan yang baik dan bergizi dapat meningkatkan kualitas tubuh dan dapat mempersingkat kecepatan kultivasi seseorang. Hari ini secara resmi menandai dimulainya kelas Anda. Sebagian besar pelajaran Anda akan diajarkan oleh saya. Berdiri, Wu Zhangkong berbicara dengan sikap dingin. Seluruh kelas dengan cepat melompat berdiri. Ikutlah bersamaku. Wu Zhangkong memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan berjalan keluar kelas, diikuti oleh para siswa. Karena baru dalam hal ini, mereka tidak memiliki konsep antrian, yang membuatnya tampak seperti berantakan. Namun, tidak ada yang berani berbicara keras di depan dewa yang sangat sombong ini dan auranya yang kuat. Wu Zhangkong membawa rombongan siswa ke lapangan. Berbaris berpasangan, dan berdiri dengan benar. Tang Wulin adalah yang tertinggi di kelasnya, setelah Zhou Zhangqi. Keempat teman sekamar sekali lagi berdiri bersama. Baik Tang Wulin dan Zhou Zhangqi membentuk satu file, dengan Yun Xiao dan Xie Xie di samping mereka. Wu Zhangkong berbicara dalam-dalam, untuk pelajaran pertama hari ini, Anda akan menunjukkan kepada saya kemampuan Anda. Setelah itu, Anda akan melanjutkan ke pertempuran yang sebenarnya. Saya akan menjadi hakim. Eliminasi akan terjadi setelah satu kerugian. Tunjukkan warna aslimu. Seorang gadis mengangkat tangannya. Guru Wu, saya adalah master jiwa alat. Apakah saya perlu bergabung dalam pertempuran yang sebenarnya? Wu Zhangkong menjawab siswa itu dengan dingin. Di medan perang, apakah musuhmu akan menghindarkanmu jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu adalah master jiwa alat? Kelompok pertama, persiapkan dirimu, kita akan mulai dari akhir ini. Dia menunjuk ke arah ujung Tang Wulin dan Zhou Zhangqi. Bertentangan dengan kecemasan yang dirasakan kebanyakan siswa, Zhou Zhangqi menjadi bersemangat hampir seketika. Dia tidak dapat menerima telah dipukul keluar jendela oleh Tang Wulin, tetapi setelah menyaksikan Tang Wulin mengalahkan Xie Xie setelah hanya 2 serangan, keinginannya untuk bertarung telah dipadamkan ketika direktur memberi perintah untuk berhenti bertarung. Itu bagus. Mari bersaing dengan kekuatan kita. Saya tidak percaya kekuatan Anda akan lebih besar dari saya. Mata Zhou Zhangqi berbinar saat dia mengarahkan kata-katanya ke Tang Wulin. Tang Wulin tetap diam. Wu Zhangkong memerintahkan para siswa untuk membentuk lingkaran mengelilingi duo yang bertanding. Anda bisa mulai. Tidak ada aturan bagaimana kamu bisa mengalahkan lawanmu, Wu Zhangkong menunjukkan dengan jelas, tapi kata-katanya juga ditujukan ke seluruh siswa. Zhou Zhangqi meraung keras, mata terbelalak. Cincin jiwanya muncul sebagai lingkaran putih di bawah kakinya, sinar cahaya langsung mengalir ke atas, mengikuti kontur tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar membesar, terutama otot di kedua lengannya, yang terlihat membengkak di balik seragam sekolahnya. Seekor monyet coklat kecil muncul di bahunya. Sepertinya itu adalah jiwa rohnya, jiwa roh 10 tahun. Keterampilan jiwa pertama, amplifikasi kekuatan. Zhou Zhangqi mengambil langkah besar ke arah Tang Wulin, menghasilkan suara dong-dong yang menggelegar saat dia berhenti dengan kedua kakinya. Sesuai dengan tubuhnya yang besar, ada kekuatan agresifnya. Beberapa langkah panjang membawanya ke sisi Tang Wulin. Dengan kedua tangannya terentang ke arah Tang Wulin, dia membidik kedua bahu Tang Wulin sekaligus. Tang Wulin menembakkan kedua tinjunya pada saat yang sama, mengarah ke kedua tangan Zhou Zhangqi. Peng! Deng, deng, deng. Zhou Zhangqi yang bertubuh besar dipaksa mundur 3 langkah sebelum dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dengan langkah maju yang besar, Tang Wulin melayangkan pukulan ke arah Zhou Zhangqi. Untuk melawan pukulan Tang Wulin, Zhou Zhangqi mengertakkan gigi dan memaksakan semua kekuatan di dalam tubuhnya ke dalam pukulan yang diarahkan ke Tang Wulin. 1. Terima kasih diucapkan sebagai Xie dalam bahasa Cina. Solen 3 chapter 51. Chapter 51 Pertandingan Peng. Zhou Zhangqi terhuyung mundur terus-menerus. Dia akhirnya tidak bisa menstabilkan dirinya dari kekuatan dan mendarat di pantatnya. Namun, Tang Wulin berdiri tegak seperti sebelumnya, meskipun tubuh bagian atasnya sedikit bergoyang. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Zhangqi bingung. Jika seseorang bisa mengatakan dia dikalahkan selama pertandingan hari itu karena ceroboh, bagaimana dengan hari ini? Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan bahkan menggunakan keterampilan jiwanya, power amplification, namun kekuatan Tang Wulin masih menghancurkannya.
Itu hanya tak tertandingi dan bahkan memaksanya di pantatnya. Berhenti, Wu Zhangkong memerintahkan dengan dingin dan menunjuk Zhou Zhangqi. Kamu, di luar. Jika Master Jiwa Pertempuran Sistem Kekuatan kalah dari lawan mereka dalam kekuatan selama pertandingan, maka tidak perlu lagi melanjutkan pertandingan. Mengapa Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda? Wu Zhangkong menatap Tang Wulin. Tang Wulin menjawab, dia ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi sangat dingin. Jika dia menyuruhmu makan kotoran, bukan. Hadapi setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertempuran. Memenangkan pertempuran itu adalah satu-satunya tujuan Anda. Bahkan seekor singa harus memberikan segalanya untuk menangkap seekor kelinci. Anda tidak dapat membiarkan sedikit pun kesempatan lawan untuk mengalahkan Anda. Anda maju, tunggu pertandingan berikutnya. Yang kalah diusir dan pemenang ditegur. Tingkat stres para siswa berlipat ganda dengan cepat. Pertandingan selanjutnya. Pasangan kedua adalah Yun Xiao dan Xie Xie, dua orang yang berdiri paling dekat dengan Tang Wulin dan Zhou Zhangqi. Yun Xiao, dengan wajah pahit, memohon agar Xie Xie bersikap mudah dengan tindakannya. Harap bersikap lunak padaku, aku hanya seorang master jiwa pertempuran sistem pembantu. Saya tidak bisa menahan banyak. Xie Xie berkomentar, untuk masing-masing milik mereka. Mulailah. Begitu Wu Zhangkong mengumumkan ini, Xie Xie menghindar ke samping. Lingkaran cahaya kuning bersinar di bawah kakinya pada waktu yang hampir bersamaan. Kecepatannya sangat cepat. Belati naga cahaya miliknya memiliki kilauan keemasan yang terang yang berasal darinya dan mendekati Yun Xiao dalam waktu singkat. Tepat pada saat itu, keajaiban muncul. Cahaya putih melintas dari tubuh Yun Xiao, membuat para siswa merasa seolah-olah ada bunga cahaya di depan mereka. Ketika Xie Xie dengan ambisius menyerang, belatinya hanya bertemu udara. Tang Wulin telah bertarung 2 kali dengan Xie Xie, dan menyetujui pertempuran ketiga. Karena itu, dia sangat fokus pada pertandingan ini. Dia menyadari bahwa Yun Xiao telah memegang sesuatu yang berkilauan ketika Xie Xie bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, posisi mereka bertukar, dan serangan Xie Xie gagal. Namun, tanggapan Xie Xie cepat. Ketika dia menyadari bahwa lawannya menghilang, dia sudah menggeser belati naga cahaya ke belakang. Tampaknya lengannya telah berpindah ke posisi yang tidak dapat dipercaya seolah-olah dia tidak memiliki sendi. Cahaya dan bayangan bersatu seolah-olah melindungi punggungnya. Yun Xiao cukup cepat untuk hanya menggunakan skill jiwanya sekali, tapi segera diselimuti oleh Light Dragon Dagger Xie Xie. Selain itu, keterampilan jiwa Yun Xiao tidak memungkinkan untuk digunakan terus-menerus. Saat Yun Xiao hendak diiris oleh belati naga cahaya, sebuah telapak tangan besar muncul dan menyeretnya ke samping. Berhenti. Xie Xie berbalik dengan belati di dadanya. Meski tindakannya cepat, tidak ada jejak kepanikan. Wajahnya yang kecil dan tampan penuh dengan es, menyebabkan mata para gadis di kelas mereka bersinar. Tidak buruk, Anda maju. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Xie Xie sebelum berbalik ke arah Yun Xiao. Anda mengaktifkan keterampilan jiwa Anda pada waktu yang tepat. Namun, Anda telah meremehkan kemampuan lawan Anda. Anda harus menjauhkan diri darinya setelah mengaktifkan keterampilan jiwa Anda. Saat Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu ditahan oleh Master Jiwa Pertempuran Sistem Agility, Anda harus menemukan cara untuk memperkuat peluang Anda untuk bertahan hidup. Iya, terima kasih guru. Yun Xiao memegang cakram bundar di tangannya yang sepertinya memiliki banyak garis rumit di permukaannya. Dia telah mendengarkan kata-kata Wu Zhangkong, tetapi Yun Xiao masih berpikir, bagaimana Tang Wulin berhasil memberi Xie Xie, yang keterampilannya tak tertandingi, pipi bengkak itu. Fakta telah membuktikan bahwa guru Akademi Issea memiliki visi yang unik saat menentukan bagaimana kelas diurutkan. Setelah hampir setiap pertandingan, para peserta akan dimarahi oleh Wu Zhangkong. Dari 20 siswa, 8 dari mereka adalah Tool Soul Masters dan tidak dilengkapi dengan skill pertempuran apapun. Kapasitas mereka untuk membantu kemampuan juga tidak ada harapan. Dari semua Battle Soul Masters di kelas, 3 di antaranya dekat dengan level jiwa bela diri sampah, Blue Silver Grace. Dalam pertandingan ini, bahkan ada 2 master jiwa alat tanpa keterampilan bertempur sama sekali. Mereka hanya saling mendorong dalam durasi pertandingan. Meskipun Wu Zhangkong telah menebak bahwa kualitas kelas secara keseluruhan buruk, dia tidak menyangka akan sejauh ini. Jika bukan karena wajib belajar gratis, tidak ada artinya bagi siswa di kelas ini untuk melanjutkan pelatihan mereka. Mencapai peringkat 20 hampir mustahil. Dari situasi saat ini, hanya Xie Xie yang menarik perhatian Wu Zhangkong di antara para siswa. Putaran kedua dimulai. Kamu dan kamu.
Kalian berdua akan bersaing. Wu Zhangkong, dengan ekspresi serius, menunjuk ke arah Tang Wulin dan seorang siswi. Murid perempuan yang ditunjuk Wu Zhangkong bertubuh mungil. Dia terlihat manis dengan rambut pendek biru muda dan mata besar. Pandangan sekilas ke arahnya mengingatkan Tang Wulin pada Na-Er. Dia samar-samar ingat bahwa Li Chushui adalah namanya dan jiwa bela dirinya adalah seekor kucing. Mulailah. Li Chushui memberikan kesan malu. Dia membungkuk ke arah Tang Wulin sebelum melepaskan jiwa bela dirinya. Separuh dari rambut biru mudanya memutih, dan salah satu mata birunya berubah menjadi hijau. Cincin jiwa putih muncul di bawah kakinya dan seekor kucing putih kecil yang lucu muncul di bahunya. Bulu putih tumbuh di telapak tangannya dan cakarnya muncul dari ujung jarinya. Dia sedikit berjongkok dan melompat dengan gesit ke arah Tang Wulin. Tindakannya lincah dan kecepatannya cepat, kecepatannya yang memenangkan pertandingan sebelumnya. Seperti Xie, dia adalah master jiwa pertempuran sistem agility. Mengingat komentar Wu Zhangkong tentang pertandingan sebelumnya, Tang Wulin mengeluarkan jiwa bela dirinya juga. Bilah rumput blue silver muncul dari telapak tangannya, dan seekor ular rumput kecil muncul, berputar-putar di sekitar pergelangan tangannya. Setelah terus menggunakan skill jiwanya, Bin, terus-menerus beberapa hari terakhir ini, dia sangat familiar dengannya. Dia melepaskan rumput blue silver yang seperti sulur, tetapi bilahnya tidak mengalir ke arah lawannya. Sebaliknya, mereka muncul di sekitarnya. Mereka menjalin jaring asimetris besar yang berdiri di dekat tubuhnya. Jika Li Chushui melanjutkan dengan kecepatan aslinya menuju Tang Wulin, dia akan tersandung dan terjebak oleh jaring ini. Dia tampak terintimidasi dan tiba-tiba terhenti, lalu jatuh ke tanah dengan posisi merangkak tanpa suara. Menggeser tubuhnya ke samping, sepertinya dia akan menyerang Tang Wulin dari sisinya. Tang Wulin telah merasakan bagaimana rasanya dengan Xie ketika mereka dekat. Dia jelas bahwa ketika berada di dekat master jiwa pertempuran sistem agility, dengan kecepatannya sendiri, dia praktis tidak memiliki pertahanan terhadap serangan seperti itu begitu dekat. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengarahkan Blue Silver Grace ke arah Li Chushui dan terus mempertahankan jaring pertahanannya, menunggu lawan bertabrakan dengan jaringnya. Li Chushui berganti posisi terus-menerus saat dia mencoba mencari celah. Tatapan Tang Wulin tertuju padanya tanpa ragu-ragu saat dia menunggu kepindahannya. Meskipun jiwa bela diri lawannya dilepaskan pada saat yang sama dengannya, lawannya telah bergerak dengan kecepatan tinggi, jadi dia hanya bisa menunggu dan mengkonsumsi lebih sedikit energi darinya. Dengan pengetahuannya yang tidak mencukupi untuk mengendalikan Blue Silver Grace, yang terbaik adalah tetap di satu tempat saat menghadapi pergerakan besar lawannya. Sementara lawannya terus-menerus mengubah arah, Tang Wulin terus menyesuaikan jaring Blue Silver Grace-nya, memperbaiki bilahnya sehingga terlihat lebih teratur, menemukan dan memperbaiki celah atau lubang yang mungkin muncul. Bilah rumput Blue Silver memancarkan kilau yang berkilauan. Saat Tang Wulin memeriksa jaringnya, dia menemukan garis emas tipis di akar rumput Blue Silver di telapak tangannya. Mereka hampir tidak terlihat. Soul Land 3 Chapter 52. Chapter 52 Kemenangan Beruntun. Li Chushui, bagaimanapun, hanyalah seorang anak berusia 9 tahun, dan pengalaman bertarungnya tidak berlimpah. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, gerakan cepat dan selalu berubah yang digunakan Li Chushui untuk mencari titik lemah lawannya akhirnya menghabiskan kekuatan roh peringkat 11. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan keterampilan jiwanya lebih lama lagi. Li Chushui mengertakkan giginya dan sepertinya tiba-tiba menghilang saat dia bermanuver di belakang Tang Wulin dengan kecepatan yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, cincin jiwa putih di tubuhnya menyala. Dengan gelombang cakarnya, dua bilah yang memancarkan cahaya putih melesat di depannya, diikuti oleh tubuhnya. Tang Wulin jelas tidak secepat dia. Namun, tindakannya hanya mengubah arah jauh lebih sederhana. Blue Silver Grace miliknya bergerak lebih cepat dan membeku bersama. Kedua bilah putih menebas dengan cepat di Blue Silver Grace, yang disebut jiwa bela diri sampah. Namun, bayangan yang dibayangkan tentang rumput Blue Silver yang terkoyak tidak terjadi. Pisau putih berkedip lembut dengan cahaya saat keduanya menghilang, dan Li Chushui menabrak jaring rumput Blue Silver. Bilah panjang biru, sulur sempit berputar ke atas dan mengikat tubuh mungilnya. Tang Wulin mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah sosok terikat Li Chushui di hadapannya. Namun, dia tiba-tiba menghentikan tinjunya hanya beberapa sentimeter di depannya. Xie tanpa sadar merasakan pipinya hangat saat dia melihatnya. Brengsek ini, mengapa dia tidak berhenti ketika dia bersaing dengan saya? Ada kilatan cahaya di mata Wu Zhangkong. Itu bukan rumput Blue Silver biasa.
Karakternya bebas dari arogansi dan kendalinya juga cukup bagus. Tang Wulin menang. Tang Wulin melonggarkan rumput blue silvernya dan membantu Li Chushui menenangkan dirinya. Li Chushui tersipu saat dia bertukar pandang dengan mata besar Tang Wulin yang berada di dekatnya. Dia berkata dengan malu-malu, "Terima kasih." Tang Wulin hanya tersenyum sebagai jawaban, membuatnya kagum. Dia merasa seakan senyumnya terpancar seperti matahari. Chapter kedua berlanjut dan Xie berhasil mengalahkan lawannya. Ada 5 siswa yang tersisa setelah babak itu selesai. Tang Wulin awalnya berpikir bahwa dia akan ditempatkan melawan Xie di babak kedua, tetapi Wu Zhangkong dengan sengaja menempatkannya jauh dari Xie. Hal yang sama terjadi pada ronde ketiganya. Tang Wulin, Tao Liufan, kalian berdua bisa mulai dulu, kata Wu Zhangkong dengan nada monoton. Tao Liufan tidak tinggi, tapi dia terlihat cukup kokoh. Dia memiliki rambut yang berantakan, pendek, coklat. Keduanya berdiri berhadapan satu sama lain saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Jiwa bela diri Tao Liufan adalah pohon willow. Kekuatan jiwanya meningkat, dan saat dia mengangkat kedua tangannya seolah-olah untuk menopang langit, potongan ranting willow mengalir keluar dan naik dari kedua anggota tubuhnya. Mereka bergoyang seolah-olah menjadi bagian dari pohon willow. Sekilas, itu tampak mirip dengan rumput blue silver milik Tang Wulin. Blades of Blue Silver Grass muncul kembali. Jenis kontrol versus jenis kontrol, apa yang akan terjadi? Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Wu Zhangkong. Di pertandingan di depan mereka, Tao Liufan sepertinya patuh pada aturan. Dengan tingkat kekuatan mereka saat ini dan dalam keadaan normal, Master Jiwa Pertempuran Sistem Kontrol akan menguntungkan dalam pertandingan karena tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Dari seluruh kelas, Xie adalah satu-satunya yang memiliki jiwa roh 100 tahun, sedangkan sisanya hanya memiliki jiwa roh 10 tahun. Oleh karena itu, cincin jiwa Tao Liufan juga berwarna putih. Yang lebih menarik adalah dia berbagi keterampilan jiwa yang sama dengan Tang Wulin, Bin. Jiwa rohnya adalah dari keluarga ular juga, tetapi jiwa roh Tao Liufan adalah seekor ular hijau kecil. Ular hijaunya tampak jauh lebih kuat dari cahaya emas Tang Wulin, baik dalam massa maupun kekuatan. Mulailah. Cabang-cabang willow dan rumput blue silver saling bertabrakan di waktu yang hampir bersamaan. Tampaknya jumlah cabang pohon willow memiliki keuntungan yang terlihat. Rumput blue silver Tang Wulin hanya tumbuh dari telapak tangan kanannya dan tidak ada dari tangan kirinya. Keduanya memiliki jumlah kontrol yang hampir sama, tetapi semua orang telah menebak hasilnya hanya dengan perbandingan kuantitas. Tentu saja, cabang willow terbang ke arah bilah rumput blue silver saat mereka terjalin di udara. Tao Liufan, yang memiliki keunggulan angka, mengarahkan cabang yang tersisa ke arah Tang Wulin dalam upaya untuk mengikatnya. Tatapan Tao Liufan menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun jiwa bela dirinya tidak terlalu kuat, dia merasa bahwa cabang willownya lebih kuat dari Blue Silver Grass dan situasi saat ini hanya berfungsi untuk mendukung pikirannya. Pohon akan lebih kuat dari rumput, bukan? Tang Wulin sama sekali tidak panik ketika cabang pohon willow tiba di depannya. Menghadapi cabang-cabangnya, dia tiba-tiba menarik Blue Silver Grass di tangan kanannya, memutar kedua jiwa bela diri mereka bersama-sama dan mengirimkan kekuatan fisiknya melalui jiwa bela diri mereka yang terjalin. Tao Liufan hanya merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba datang ke arahnya sebelum tubuhnya ditarik ke arah Tang Wulin. Pada saat ini, cabang pohon willownya telah diikat dengan kuat oleh Tang Wulin. Tanggapan Tao Liufan cukup cepat. Saat tubuhnya terangkat ke udara, dia masih bisa mengangkat kedua lututnya. Kamu ingin menarikku, kan? Aku akan datang dan menjatuhkanmu. Namun, dia melihat wajah tanpa ekspresi Tang Wulin, diikuti oleh gerakan lengannya yang tiba-tiba saat dia menghancurkan semua cabang willow yang mengikatnya. Dia menangkap paha bawah Tao Liufan dengan mengangkat tangannya dengan cepat dan menekannya ke tanah. Cabang-cabang pohon willow yang lembut mengayun deras untuk mengikat atau mendorong Tang Wulin. Namun, berjuang tidak berguna melawan kekuatan lawan mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki jiwa bela diri yang kuat, dan hanya melalui kekuatan absolutnya Tang Wulin mampu mencapai kemenangan di ronde ketiga. Anda benar-benar layak disebut buket beras, sepertinya semua makanan itu tidak terbuang percuma. Tao Liufan melontarkan komentarnya dengan ganas ke arah Tang Wulin sebelum melarikan diri dari lingkaran. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Ini bukanlah pertempuran yang dia harapkan. Tanpa ragu, Xie telah memenangkan ronde berikutnya. Hanya ada satu siswa yang tidak berkompetisi sama sekali. Saat pertandingan berlangsung, hanya 3 pesaing yang tersisa. Satu-satunya siswa yang tidak berkompetisi adalah seorang siswi. Ini adalah gadis gemuk yang terlihat sedikit bodah.
Semua tatapan siswa diarahkan ke Wu Zhangkong. Ada 3 siswa yang tersisa, jadi bagaimana kompetisi akan dilanjutkan? Wu Zhangkong menarik nafas sedikit dan memutuskan, Tang Wulin, Han Lan, kalian berdua boleh bersaing lebih dulu. Pemenangnya akan bersaing dengan Xie Xie. Wajah Xie Xie menunjukkan kilatan kemenangan dan dia melihat ke arah Tang Wulin dengan arogansi. Dia mencoba untuk menunjukkan bahwa pendapat gurunya lebih tinggi. Namun, dia tidak menyadari bahwa melalui kesombongannya, dia lupa bahwa dia terus-menerus bersaing dengan lawan dengan jiwa bela diri sampah, Blue Silver Grace. Namun, Tang Wulin bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Xie Xie saat dia kembali ke tempat kompetisi. Meskipun Han Lan hanya mengalami 2 putaran pertandingan, dia meninggalkan Tang Wulin dengan kesan yang dalam. Itu tidak hanya untuk ukuran tubuhnya, tetapi juga untuk jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri Han Lan adalah elemen tanah, jiwa bela diri yang baik. Kekuatan jiwanya berada di peringkat 13, dan seseorang tidak akan mempertimbangkan untuk menempatkannya di kelas 5 dengan melihat kemampuannya. Mulailah. Pertandingan babak keempat dimulai dengan perintah Wu Zhangkong.